Di dalam bangsa Indonesia ini, kita hidup berkedaulatan Indonesia yang diakui di mata dunia. Rakyat yang hidup di Indonesia terdiri dari jutaan warga yang berbeda namun memiliki keinginan yang sama. Tidak mudah bagi setiap orang harus merasa cukup dengan saat ini atau apa adanya. Misalnya, adanya perlakuan khusus terhadap pelanggar hukum yang sama beratnya. Dalam kehidupan seperti ini, kecerdasan dalam berwawasan Nusantara sangat dibutuhkan untuk tetap berpikir positif menanggapi suatu hal yang tidak saja membutuhkan kesabaran, tetapi pemahaman akan berwawasan yang tinggi. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan, kepulauan dan antara yang bermakna dua samudra. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, juga dua samudra, Hindia dan Pasifik, berdasarkan KAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Pengertian wawasan Nusantara. 1. Prof. Wan Uswan. Menurut Prof. Wan Uswan, Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. 2. M. Panggabean 1979. Menurut M. Panggabean, wawasan Nusantara merupakan doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografik, teknologi, dan peluang strategis lainnya. Sebagai geopolitik Indonesia dan nilai terkandung telah diintegrasikan dalam 5 aspek secara intern, yaitu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, dan kesatuan pertahanan. Sedangkan untuk doktrin nilai integrasi diarahkan untuk mewujudkan ketertiban di dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sumarsono 2002. Menurut Sumarsono, wawancara Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap setara di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan gejala sosial yang dinamis dengan 3 unsur. Wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kata laku dari wawasan Nusantara adalah tindak bangsa Indonesia untuk melaksanakan dan
Undang-Undang 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara, falsafah Pancasila. Dan 4. Menurut Wahyudin, menurut Samsul, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosio-kultural dalam arti dengan aspek-aspek astagotra. Pengertian wawasan Nusantara. 5. Munajat Danusaputro 1981. Menurut Munajat Danusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri ini merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Ke-6. Sri Yanti, Kailan, dan Ahmad Zubaidi, 2007. Menurut Sri Yanti, Kailan, dan Ahmad Zubaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. 7. Sabarti Akhadiyah MK 1997. Menurut Sabarti Akhadiyah, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. 8. Noor M.S. Bakri 1996. Pengertian wawasan Nusantara adalah sebuah anggapan bangsa Indonesia mengenai lingkungan yang harus seirama dengan ide nasional Pancasila yang menjadi inspirasi sebuah bangsa untuk merdeka, berdaulat, dan bermartabat pada lingkungan sekitarnya. 9. Sukrama 1996. Sukrama berpendapat bahwa apa yang dimaksud wawasan Nusantara adalah suatu pandangan hidup dari bangsa Indonesia yang sudah memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia, sejarah, serta budaya agar bisa menyatukan dukungan dan rangsangan di dalam proses pencapaian aspirasi bangsa ini dan kepentingan masyarakatnya. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara. Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup kepentingan negara tanpa mengabaikan kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang. Landasan hukum yang mengatur tentang hakikat wawasan Nusantara adalah TAP MPR nomor 4 MR 1973 ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1973. 2. 1983 12 Maret 1983. Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan serta bangsa rambu-rambu dalam mengisi kemerdekaan. Wawasan Nusantara juga menjadi pedoman pembina persatuan dan kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kamu pahami. Di antaranya, 1. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya,
kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. 2. Asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. 3. Asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan yang sama sebagai contoh di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. 4. Asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara.